فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil dua kekeliruan yang para shaimun terkadang terjatuh di dalamnya, yaitu apa? Yang pertama, Jabir terang-terangan menunjukkan berbuka di siang hari bulan Ramadan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya uzur. Ini masuk dalam kategori sesuatu yang keliru. Memang boleh baginya untuk berbuka ketika memiliki uzur, tapi jangan dia tunjukkan terang-terangan di hadapan manusia. Baik. Dengan beberapa alasan. Yang pertama apa, Abdurrahman? Baik, karena perbuatan tersebut menunjukkan tidak adanya pengagungan terhadap kehormatan bulan puasa, di mana bulan tersebut syiarnya adalah siang hari untuk menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua apa, zikri? Nah, akan menimbulkan suudzon pada diri orang yang melihatnya. Kenapa si fulan enak makan, sedangkan yang lainnya puasa? Juga yang lainnya, alasan ketiga, indak ya Khadir. Baik. Padanya bentuk ketidakpekaan terhadap perasaan orang-orang yang sedang berpuasa ketika menunjukkan makan di hadapan mereka, apalagi anak-anak kecil yang mungkin dengan melihat orang makan saja mereka kepengin dan bisa batal puasanya. Baik, sekarang kita masuk pada kekeliruan berikutnya. Kekeliruan yang ke-15, qiraatul Qur'ani hadramah. Membaca Al-Quran dengan kebut-kebutan, sehingga keluar dari tujuan qiraah dan keluar dari cara membaca yang benar. Padahal Rasulullah SAW menyontohkan kepada umat ini dalam membaca Al-Quran untuk dibaca dengan tartil, sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari an Qatadah rahimahullahu taala qala su'ila Anas kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ditanya bagaimana dulu bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau menjawab, kanat maddan. Adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu maddan, yaitu beliau membacanya dengan matnya diberikan sesuai dengan haknya. Dipanjangkan yang panjang, tidak dihilangkan matnya. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah
wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Nah, kemudian mencontohkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan pada tempat-tempat yang di situ ada matnya. Dikatakan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, amarahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala bitartil wa an yaqra'ahu ala mukthin wa an la yuharrika bihi lisanahu liya'jala bih famtathala amra rabbah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Taib, dibaca huruf per huruf dikeluarkan. Wa an yaqra'ahu ala mukthin, demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membaca ala mukthin. Di ayat yang mana ini? Nah, ahsan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, membacakan kepada manusia perlahan-lahan, 'ala mukthin, yaitu perlahan-lahan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di, 'ala mukthin ay 'ala mahlin, yaitu perlahan-lahan, tidak keburu-buru. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Quran tersebut secara bertahap. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Nabi tidak menggerakkan lisannya terburu-buru ingin membaca Al-Quran ketika menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Di mana ini ayatnya, Rifki? Lah, di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dulu sebab turunnya ayat ini, akhwan, Nabi kalau malaikat Jibril membacakan wahyu kepada beliau, beliau cepat-cepat, khawatir terlupa. Sehingga beliau menggerakkan lisannya mengikuti bacaan malaikat Jibril. Maka turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan Al-Quran tersebut di dada beliau. Allah yang akan memberikan kemampuan kepada Nabi untuk menghafalnya, sehingga tidak usah terburu-buru. Dan ini menunjukkan hirs Nabi, semangat Nabi SAW untuk menguasai wahyu yang diturunkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur, jangan terburu-buru. Dan beliau menunaikan perintah tersebut. Fakana yaqra'uhu 'ala muhlin. Ya, Nabi tunaikan perintah sebagaimana dalam hadis Anas tadi. Nabi membacanya perlahan-lahan. Liyasunna li ummatihi kaifa yaqra'un wa kaifa 'alaihim tadabbar wa kaifa 'alaihim tadabburul Qur'ani wa fahmuh. Untuk mencontohkan kepada umat beliau bagaimana mereka sepantasnya untuk membaca Al-Quran, untuk tidak kebut-kebutan. Baca secara tartil, baca secara perlahan-lahan, dan bagaimana cara agar umat ini bisa mentadaburi Al-Quran dan memahaminya.
Baik. Dan itulah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam salat maupun di luar salat. Baik. Dan telah datang athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la an aqra al-Baqarah wa ala Imran urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramah. Sungguh aku membaca Al-Baqarah dan Ali Imran secara tartil dan aku mentadaburi keduanya itu lebih aku cintai daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan tapi apa? Hadramah, yaitu cepat-cepatan. Makanya kawan, dalam kita berpacu dan bersemangat ketika membaca Al-Quran juga jangan sampai lalai sisi ini. Jangan sampai kemudian asal selesai, jangan. Tujuan kita bukan kapan cepat-cepat selesai, tapi nikmati bacaan Al-Quran. Dan seseorang ketika berkesinambungan dalam membaca, insya Allah terkumpul amalan yang banyak padanya. Jadi bukan hanya sekedar ingin cepat-cepatannya, jangan. Baik, nikmati bacaan Al-Qurannya, tadaburi. Baik, kekeliruan yang ke-16 tarkus shalah. Dan ini diantara kekeliruan yang paling parah yang terjadi pada sebagian orang yang berpuasa. Dan aneh, salat akhwan yang diperintahkan setiap hari dia tinggalkan, tapi ketika datang bulan Ramadan dia ikut capek-capek berpuasa. Ada yang seperti ini enggak? Ada orang yang seperti ini? Ada. Makanya aneh. Dan perbuatan puasa tersebut tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan salat, puasanya tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan sebagaimana dalam hadits Buraidah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami yang menjadi pemisah antara kita dengan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat. Siapa saja yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dan Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala mengatakan bainana wa bainahum yakni al-munafiqin, yang menjadi perjanjian pemisah, pembeda yang sangat jelas antara kita dengan orang-orang munafik adalah salat. Di mana sekilas akhwan sama orang yang mengaku muslim dengan mengaku muslim antara yang betul-betul beriman dan yang munafikin, tapi terlihat dalam salatnya. Perbedaan antara yang mukmin dan munafik. Maka berarti siapa saja yang berpuasa tapi dia meninggalkan salat tidak akan bermanfaat puasanya sampai betul-betul dia bertobat kepada Allah kemudian menegakkan salat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, innal ladzi yasumu wa la yusalli la yanfa'uhu siyamu wa la yuqbalu minhu wa la tabra'u dhimmatuh. Sungguhnya orang yang berpuasa tapi tidak salat maka tidak bermanfaat puasanya. Tidak diterima darinya perbuatan puasa tersebut dan juga tidak gugur tanggungan kewajiban puasanya. Tetap dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal innahu laisa mutalaban bihi ay asyama dama la yusalli. Li'anna alladhi la yusalli mithlul yahudi wan nasara. Nah, bahkan dia tidak dituntut untuk puasa selama tidak sholat. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat keadaannya seperti orang Yahudi dan Nasara.
Nah, kira-kira orang Yahudi puasa Ramadan bagaimana keadaannya, Akbar? Dapat pahala enggak? Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Baik. Maka orang yang seperti ini yang kita katakan kepadanya hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikan salat dan berpuasalah. Nah, dan siapa saja bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Selama orang yang bertobat tersebut betul-betul memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat berupa penyesalan, an-nadam, kemudian yang kedua al-iqla', dia mencabut diri dari dosa tersebut. Kalau meninggalkan salat berarti segera tunaikan salat. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi, berarti bertekad terus-menerus menunaikan salat, jangan ditinggalkan. Baik. Kekeliruan yang ke-17, tatabbu'us sautil hasan fil masajid indal qiyami wa ghairihi. Yaitu mencari-cari suara yang bagus di masjid-masjid ketika menunaikan salat tarawih maupun yang lainnya. Bukan mencari yang sesuai sunnah, tapi mencari yang suaranya bagus saja. Walaupun itu seorang hizbi atau seorang yang membantal pakai bantalun, atau bahkan pada sebagian tempat di masa sekarang, kawan, mencari qari yang suaranya bagus untuk konten. Sudah disiapkan kamera. Baik. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Telah datang dalam masalah ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih wa la yatakhattahu li ghairihi. Hendaknya salah seorang di antara kalian salat di masjid yang dekat dengannya dan tidak melewatinya untuk menuju ke masjid yang lainnya. Ini apabila masjid-masjid tersebut masjid-masjid sunnah. Untuk apa? Dia salat di masjid yang dekat dengannya. Akan tetapi apabila yang dekat dengannya adalah masjid bid'ah, masjid ahlil bid'ah, masjid yang di situ bahkan salatnya dia tidak bisa tumakninah, maka itu diantara sebab seseorang untuk memilih dan mencari masjid lain yang dia bisa menegakkan salat dengan tumakninah, dengan benar dan sesuai sunnah. Tapi kalau sama-sama sesuai sunnah dan sama-sama itu masjid sunnah, teman di sini qari'nya suaranya biasa-biasa, yang di sana suaranya mendayu-dayu, suara bagus, kemudian hanya untuk mengejar suara yang bagus, ini keliru. Dan hikmah disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa ma dzaka illa li annahu dzari'atun ila hajril masjid alladhi yalihi wa ihashi sadril imam wa ihashi sadril imam. Yang demikian itu kenapa tidak boleh? Dikarenakan menjadi celah untuk menghajar masjid. Akhirnya masjid ditinggalkan dan menjadikan dada imam menjadi panas. Kenapa mereka meninggalkannya? Baik. Kecuali akhwan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa in kana al-imamu la yutimmu shalah aw yurma bi bid'ah aw yu'linu bi fujur fala ba'sa bi takhattihi ila ghairihi. Dan apabila imamnya tidak menyempurnakan salat, seperti yang banyak didapati pada imam-imam tarawih di kebanyakan masjid, wal iyadu billah. Mengejar jumlah 23 rakaat tapi tidak tumakninah.
makmum baru bergerak, imam sudah berdiri lagi, mengayun saja. Gerakannya gerakan mengayun, tidak ada gerakan tumakninah. Rukuk tidak ada diamnya, tapi gerak terus. Nah, gerakan ayunan begitu saja. Makanya demikian tidak sah. Salat tidak sah. Nah, ketika salat tidak sah yang seperti ini, maka tentunya apa? Boleh untuk dia mencari masjid lain, memilih masjid lain. Apalagi tidak bisa membaca Al-Fatihah, cari masjid lain yang dia bisa tumakninah dalam membaca Al-Fatihah. Atau imamnya tertuduh dengan kebid'ahan, atau dia secara terang-terangan menunjukkan perbuatan kefajiran. Nah, apakah itu minum khamr, atau terang-terangan cukur jenggot, atau ngerokok. Nah, ini termasuk di antara sebab seorang menjauh untuk salat di belakang. Rokok terang-terangan, cukur jenggot, isbal, nah, dan seterusnya. Maka tidak mengapa untuk dia pergi mencari yang lain. Maka jangan seseorang ikhwan ketika ada masjid sunnah, ada masjid sunnah, kemudian dia mencari masjid yang lain yang keadaan imamnya seperti ini. Di sini juga hal yang pantas untuk kita ingat, hendaknya kita bersyukur dengan keberadaan masjid-masjid sunnah, masjid-masjid ahli sunnah, sehingga kita bisa menunaikan salat di atas sunnah dengan tumakninah. Namun disyukuri. Kalau bukan ahli sunnah yang memakmurkan masjid sunnah, siapa lagi? Dan jangan sampai kita malah menjadi pemakmur masjid-masjid ahli bid'ah, dan meninggalkan masjid-masjid ahli sunnah. Namun akhwan, seandainya seseorang tidak mendapati masjid dari masjid-masjid ahli sunnah, yang ada masjid-masjid umum, maka hendaknya dia memperhatikan dari kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. Yaitu pertama, karena dia datang untuk sholat, maka perhatikan sholatnya bisa sempurna enggak. Ini kriteria pertama untuk memilih dia sholat di masjid mana. Karena apa? Sholat ketika ada beberapa masjid, tentunya pertama kali masjid paling dekat. Masjid paling dekat yang paling berhak untuk dia sholat di situ. Tapi kemudian perhatikan, dia bisa sempurna tidak sholat di situ. Kalau bisa sempurna sholat di situ, kemudian tidak ada kebid'ahan padanya, maka sholat di situ. Walaupun mungkin suaranya biasa-biasa saja dibandingkan dengan masjid yang lebih jauh, dengan suara yang lebih bagus, dengan keadaan sifat sholat yang sama. Tapi kalau yang dekat ini tidak bisa sempurna sholatnya, dan yang lebih jauh dia bisa sempurna sholatnya, maka ini menjadi sebab untuk dia bisa memilih masjid yang lebih jauh. Ini kriteria seseorang dalam memilih masjid. Karena pertama kali terkait masa sholatnya, maka perhatikan bagaimana sholatnya tersebut. Kemudian perhatikan bagaimana sunnah dan bid'ah tayyib padanya. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadza.